Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan materi tentang perkembangan fisika klasik. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu terdiri dari Cipta Lastria dengan NPM 202153029, saya sendiri, Nisa Nur Aini dengan NPM 202153047, Dadan Muhammad dengan NPM 202153053. Selanjutnya perkembangan fisika klasik, yang dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, cabang-cabang fisika klasik. Kedua, pembagian mekanika klasik. Ketiga, penelitian fisikawan terkait fisika teoritis dan fisika eksperimental. 4. Eksperimen yang dilakukan oleh tokoh fisika klasik. 5. Tokoh yang pertama kali melakukan eksperimen mengenai termodinamika. 6. Penemuan persamaan hukum kekekalan oleh Prescott. 7. Perkembangan konsep hidrodinamika. 8. Fenomena akibat gerak elektron atau elektrodinamika. 9. Percobaan gelombang cahaya melalui celah sempit oleh Thomas Young. Dan 10. Fisika klasik gagal menjelaskan beberapa fenomena fisika. Cabang-cabang fisika klasik. Fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum dari abad ke-17 hingga ke-19. Cabang-cabang yang termasuk fisika klasik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada mekanika klasik. Di sini mempelajari hukum gerak Newton dan Lagrangian serta mekanika Hamilton. Yang kedua ada elektrodinamika klasik. Di sini mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik. Dan yang ketiga ada termodinamika klasik. Pada termodinamika klasik, kita mempelajari membatasi antara pertimbangan-pertimbangan serta terhadap sifat-sifat materi makroskopik daripada sifat-sifat atom individual materi. Dan yang keempat ada teori relativitas, yaitu membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Pembagian mekanika klasik. Bagaimana cara dan apa penyebab kemajuan fisika? Mekanika klasik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu statistika dengan cara mempelajari benda diam, kinematika dengan cara mempelajari benda bergerak, dan dinamika dengan cara mempelajari benda yang terpengaruh gaya. Dalam bidang mekanika kuantum, lebih banyak dilakukan penelitian terkait dengan konsep panjang minimal, seperti pada persamaan Schrödinger, persamaan Klein-Gordon, persamaan Dirac, persamaan Bose-Mendelssohn, dengan menggunakan potensial yang berbeda. Mengapa sejak abad ke-20, banyak fisikawan yang meneliti 2 bidang khusus, yaitu fisika teoritis dan fisika eksperimental saja, dan mengapa hanya sedikit yang berhasil dalam kedua bidang tersebut? Budaya penelitian fisika berbeda dengan ilmu lainnya karena adanya pemisahan teori eksperimen. Metode eksperimen adalah salah satu cara melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Sejak abad ke-20, kebanyakan fisikawan perseorangan mengkhususkan diri meneliti dalam fisika teoritis atau fisika eksperimental saja. Dan pada abad ke-20, sedikit saja yang berhasil dalam kedua bidang tersebut. Sebaliknya, hampir semua teoris dalam biologi dan kimia juga merupakan eksperimentalis yang sukses. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ada yang merupakan penelitian non-eksperimen berupa pengembangan teori yang sudah ada dengan metode kajian teoritis. Kemajuan dalam fisika biasanya muncul ketika eksperimentalis membuat penemuan yang tak dapat dijelaskan dari teori yang ada, sehingga mengharuskan dirumuskannya teori-teori baru. Tanpa eksperimen, penelitian teoritis
sering berjalan ke arah yang salah. Salah satu contohnya adalah teori M, teori populer dalam fisika energi tinggi, karena eksperimen untuk mengujinya belum pernah disusun. Eksperimen yang dilakukan oleh tokoh fisika klasik. 1. Galileo Galilei, tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Galileo memperhatikan gerak ayunan yang teratur dari lampu besar yang tergantung pada dinding aula Katedral Pisa. Ia mengamati bahwa walaupun amplitudo mengalami sedikit perubahan, namun ternyata waktu getarnya senantiasa tetap sama. Pada waktu itu belum ada stopwatch, karena itu, untuk mengukur waktu ayun lampu tersebut, ia mempergunakan denyut nadi pada pergelangan tangannya. Dengan membalik proses yang terjadi di atasnya, ia kemudian membuat alat penghitung frekuensi denyutan nadi yang disebut pulsometer. Yang kedua, Johannes Kepler, tahun 1571 sampai 1630 Masehi. Kepler mempelajari planet-planet Mars. Ia mencoba untuk menyatukan bermacam-macam posisi planet yang direkam dengan mengasumsikan orbit Mars dan Bumi berupa lingkaran, dan mencoba bermacam-macam orbit tersebut dalam hubungannya dengan matahari. Kepler takluk terhadap gerak melingkar yang serba sama, dan berasumsi bahwa kelanjutan planet-planet berbanding terbalik dengan jaraknya terhadap matahari. Ketiga, Isaac Newton, tahun 1642 sampai 1727 Masehi. Newton menemukan fakta bahwa apa yang lazim disebut orang cahaya putih sebenarnya tak lain dari campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Dan ia pun dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Berpegang pada hukum ini, dia pada tahun 1668 merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama, model teropong yang dipergunakan oleh sebagian terbesar penyelidik bintang ke bintang saat ini. 4. Descartes, tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Descartes meyakini bahwa tidak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa matematika. Descartes mengemukakan dua hukum tentang gerak dan memprediksi hasil benturan antar dua massa. Descartes telah memunculkan hukum ini berdasarkan pada perhitungan simetris dan suatu gagasan bahwa sesuatu harus ditinjau dari proses tumbukan. Yang kelima, Otto van Guericke, tahun 1602 sampai 1686 Masehi. Ia pernah melakukan percobaan, yaitu dalam sebuah songkok pompa udara dimasukkan sebuah bel. Bel dibunyikan sambil udara dipompa keluar. Bunyi bel makin berkurang dibandingkan dengan kuat bunyi mula-mula. Makin banyak udara yang dipompa keluar, makin lemah bunyi bel tersebut. Tujuan percobaan Otto adalah untuk mendapatkan ruang hampa. Tokoh yang pertama kali melakukan eksperimen mengenai termodinamika. Peristiwa-peristiwa penting termodinamika pada dasarnya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles, tahun 350 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Penalaran yang dilakukan oleh Aristoteles diteruskan oleh Galileo Galilei tahun 1593 yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air.
Penemuan persamaan hukum kekekalan oleh Prescott. Pada tahun 1800-an, seorang ilmuwan dari Inggris, James Prescott Joule, tahun 1818 sampai 1889 Masehi, melakukan sejumlah percobaan yang penting untuk menetapkan pandangan bahwa kalor merupakan bentuk transfer energi. Percobaan ini membuktikan bahwa apabila suatu bentuk energi diubah menjadi energi lain, maka tidak ada energi yang musnah. Inilah percobaan Joule yang paling terkenal, yang pada dasarnya tidak akan melibatkan arus listrik. Peralatannya terdiri atas roda jentera kuningan yang memutar air di dalam wadah tembaga. Secara kuantitatif, kerja 4,186 Joule ternyata ekuivalen dengan 1 kalori. Nilai ini, 4,186 Joule, sama dengan 1 kalori, dikenal sebagai tara kalor mekanik. Dari percobaan tersebut, akhirnya James Joule membuat teori hukum kekekalan energi, yang kita kenal bunyinya dengan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perkembangan konsep hidrodinamika. Pada tahun 1700 sampai 1783, kata hidrodinamika pertama kali dikenalkan oleh Daniel Bernoulli untuk mengenalkan dua macam ilmu hidrostatik dan hidraulik. Beliau pun mengeluarkan teori dengan nama teori Bernoulli. Tahun 1717 sampai 1783, Alembert melakukan penelitian mengenai tahanan dan menghasilkan paradoks atas nama dirinya dan mengenalkan teori hukum konservasi massa, persamaan kontinuitas pada aliran fluida. Tahun 1707 sampai 1783, Euler menghasilkan persamaan gerak fluida ideal dan mengembangkan teori matematisnya dan dilanjutkan oleh Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Kemudian, tahun 1785 sampai 1836, Navier menyatakan penemuan tentang persamaan gerak untuk fluida berviskositas berdasarkan interkasi molekul. Tahun 1819 sampai 1903, Stokes menemukan persamaan gerak untuk fluida berviskositas. Beliau terkenal dengan penemuan teori modern hidrodinamika. Kemudian, tahun 1820 sampai 1872, Rankine mengembangkan teori sumber dan sumur. Selanjutnya, tahun 1821 sampai 1894, Helmholtz mengenalkan teori potensial kecepatan dan menemukan teori vortex dan pergerakan yang tidak berlanjut. Tahun 1824 sampai 1887, Kirchhoff dan Rayleigh pada tahun 1842 sampai 1919 melanjutkan penelitian mengenai pergerakan yang tidak berlanjut suatu fluida dan tahanannya. Tahun 1842 sampai 1912, Osborne Reynolds melakukan penelitian tentang pergerakan fluida berviskositas, mengenalkan konsep aliran laminar dan turbulen, dan mengenalkan perubahan yang tiba-tiba pada fluida dari satu teori. Pada tahun 1847 sampai 1921, Joukowski mengembangkan teori dari perencanaan aerofoil. Tahun 1868 sampai 1945, Lanchester mengembangkan dua teori modern tentang penerbangan. Tahun 1875 sampai 1953, Prandtl mengenalkan ide fluida viskos dan inviscid. Tahun 1949, Rivlin dan tahun 1977 CO dan Barth meneliti untuk fluida viskoelastik. Kemudian, di tahun 1992,
Anderson meneliti masalah aliran hidrodinamika magnetik fluida yang melewati sebuah permukaan. Fenomena akibat gerak elektron pada elektrodinamika. Elektrodinamika adalah ilmu tentang hubungan antara listrik, magnet, dan fenomena mekanik. Terdapat 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut sebagai hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Keempat persamaan ini dengan hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Pada tahun 1897, untuk melihat gerakan elektron Thomson menggunakan sebuah bola kaca yang dibuat hampir hampa udara yang di dalamnya terdapat sepasang lempeng logam dan memiliki layar di ujungnya. Ketika kedua lempeng diberikan tegangan, maka akan teramati cahaya berwarna hijau yang bergerak. Cahaya tersebut merupakan elektron. Percobaan gelombang cahaya melalui celah sempit oleh Thomas Young. Pada tahun 1803, para fisikawan mendapatkan titik terang melalui makalah Thomas Young yang membuktikan kalau cahaya adalah gelombang. Young melakukan eksperimen celah gandanya yang terkenal, yang menutup jendela di sebuah ruangan gelap dan hanya membuka satu celah kecil untuk menjadikannya sumber cahaya tunggal. Di depan cahaya tersebut, ia letakkan 2 buah celah tipis yang berdekatan. Cahaya dari celah ganda tersebut kemudian diamati dari suatu layar untuk membuktikan teorinya kalau cahaya adalah gelombang. Dalam percobaannya juga, Young menjelaskan bahwa difraksi merupakan gejala penyebaran arah yang dialami oleh seberkas gelombang cahaya ketika melalui suatu celah sempit dibandingkan dengan ukuran panjang gelombangnya. Jika pada difraksi tersebut berkas gelombangnya melewati 2 celah sempit, maka ketika 2 gelombang atau lebih tersebut bertemu atau berpadu dalam ruang, maka medan-medan tersebut akan saling menambahkan dengan mengikuti prinsip superposisi. Fisika klasik gagal menjelaskan beberapa fenomena fisika. Yang pertama, fenomena radiasi benda hitam. Era fisika klasik mengalami kegagalan yang mengantarkan ke fisika modern, yaitu pada saat ada elemen-elemen panas kompor yang memberikan fenomena pancaran atau radiasi benda hitam. Perhitungan ahli fisika menghasilkan bencana ultraungu lantaran radiasi ultraviolet dan sinar akan membutakan mata yang melihat elemen tersebut. Para fisikawan mencoba menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini secara teoritis. Rayleigh-Jean mencoba menyusun suatu model sederhana untuk menjelaskan fakta ini. Mereka menganggap bahwa molekul atau muatan pada bola berongga atau sebelumnya benda hitam diilustrasikan sebagai sebuah rongga di mana tak ada cahaya yang dapat masuk di dalamnya sebab memang amat sulit menemukan benda yang bersifat hitam sempurna. Di dinding benda berongga dihubungkan oleh pegas. Dengan model ini, Rayleigh-Jean dapat menentukan intensitas radiasinya dengan menganggap bahwa ketika suhu benda dinaikkan, maka muatan akan mendapat energi kinetik untuk bergetar. Yang kedua, efek fotolistrik. Menurut Young, cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Semakin terang cahayanya, semakin besar energi elektronnya. Namun kenyataannya, energi elektron yang lepas tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Sebanyak apapun cahaya yang disorot ke permukaan logam, tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas. Namun, jumlah elektron yang lepas ketika permukaan logam disinari cahaya yang redup, jumlah elektron yang keluar akan sedikit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.